Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai metode numerik tentang sistem persamaan linear. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem persamaan linear, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana kerangka materi dan subpembahasan dari sistem persamaan linear ini. Kemudian kita juga harus mengetahui dulu mengapa metode numerik itu dibutuhkan dalam sistem persamaan linear dan mengapa juga matematika komputasi itu dibutuhkan dalam sistem persamaan linear. Nah, jadi di sistem persamaan linear ini ada pun sub-sub pembahasannya, yaitu di sini kita akan membahas dulu mengenai masalah dari sistem persamaan linear ini. Kemudian di sini ada bentuk umum SPL. Nah, kemudian di sini ada metode penyelesaian. Kemudian di sini kita implementasikan metode-metode menggunakan MATLAB atau Excel. Nah, dalam metode penyelesaian SPL itu ada dua, metode analitik dan metode numerik. Metode analitik itu terdiri dari metode substitusi, aturan Cramer dan metode eliminasi. Nah, kemudian di metode numerik itu ada metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Jordan, metode iterasi Jacobi, dan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, di sini langsung saja mengapa metode numerik itu dibutuhkan dalam sistem persamaan linear. Nah, begini, sistem persamaan linear itu merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak kita jumpai di dalam berbagai ilmu seperti matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Nah, sistem persamaan linear itu muncul secara langsung dari masalah-masalah nyata dan merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah-masalah lain. Misalnya, penyelesaian sistem persamaan nonlinear simultan. Nah, suatu sistem persamaan linear itu terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, permasalahan yang biasa dijumpai yaitu ukuran matriks yang besar dan bilangan yang terlibat dalam matriks itu seringkali menjadi kendala dalam menyelesaikan secara analitik. Nah, dikarenakan secara analitik itu dalam sistem persamaan linear metodenya itu dikatakan sebagai metode langsung, yang mana terdiri dari metode Gauss-Jordan dan metode eliminasi Gauss. Nah, metode ini sangat sulit menyelesaikan suatu persamaan linear jika suatu persamaan linear itu memuat matriks yang besar. Nah, untuk itu maka dibutuhkan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah, itulah mengapa dalam sistem persamaan linear itu membutuhkan metode numerik. Nah, selanjutnya itu mengapa sistem persamaan linear membutuhkan matematika komputasi. Nah, dikarenakan matematika komputasi itu menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dipakai, seperti aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dengan cepat melakukan suatu perhitungan. Nah, dikarenakan terkadang dalam proses manual itu perhitungannya itu agak panjang, maka kita butuh perhitungan yang lebih cepat dan akurat. Nah, apalagi
di matematika komputasi itu mempunyai beberapa aplikasi seperti MATLAB. Nah, MATLAB ini sangat cocok untuk perhitungan matriks karena namanya saja MATLAB, singkatan dari matriks laboratori. Nah, untuk itu di SPL ini sangat membutuhkan matematika komputasi karena selain dengan perhitungannya yang cepat, juga memberikan suatu proses tersendiri. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu kita klasifikasikan metode-metode dalam SPL, baik dalam metode analitik maupun dalam metode numerik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dulu yaitu mengenai metode analitiknya. Nah, dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear itu adalah dengan suatu himpunan nilai yang memenuhi secara serentak atau simultan semua persamaan dari sistem persamaan linear tersebut. Atau secara sederhana, penyelesaian sistem persamaan linear itu adalah menentukan titik potong dari dua persamaan linear. Nah, di sini ada 3 metode umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara analitik. Nah, yang pertama itu mengenai metode eliminasi. Nah, metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif atau negatif. Nah, selanjutnya metode eliminasi itu terbagi menjadi metode eliminasi konvensional, metode eliminasi Gauss, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, yang kedua itu mengenai metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode atau cara menyelesaikan persamaan linear dengan mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh. Nah, di mana diperoleh dari persamaan linear yang lainnya. Nah, kemudian metode yang ketiga itu adalah metode determinan, yang mana metode determinan ini sering juga disebut dengan metode Cramer, di mana determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi, yang mana determinan atau determinan A adalah jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Nah, sebuah matriks bujur sangkar A yang berorder n. Nah, kemudian dalam metode numerik itu adapun metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear yaitu iterasi Jacobi, metode eliminasi Navier-Gauss, dan metode Gauss-Seidel. Nah, ketiga metode ini akan saya bahas di pembahasan berikutnya. Nah, baiklah. Di sini tuh kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode numerik tentang sistem persamaan linear. Nah, sebelumnya itu saya sudah membahas mengenai apa masalah dari sistem persamaan linear sehingga dia membutuhkan metode numerik, dan saya juga sudah membahas mengenai hubungan sistem persamaan linear ini dengan matematika komputasi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana bentuk umumnya dan bagaimana bagaimana metode dalam sistem persamaan linear ini. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai metode numerik tentang sistem persamaan linear. Nah, sebelumnya itu saya sudah membahas mengenai kerangka materi atau sub-sub pembahasan dalam sistem persamaan linear. Sebelumnya juga saya sudah membahas mengenai masalah dari sistem persamaan linear ini sehingga dia membutuhkan metode numerik.
dan bagaimana hubungannya dengan matematika komputasi. Nah, untuk itu sekarang saya akan membahas mengenai bentuk dan mengenai metode-metode di sistem persamaan linear ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja. Nah, jadi di sini sebelum saya membahas mengenai metodenya, di sini saya membahas terlebih dahulu mengenai bentuk umum dari sistem persamaan linear ini. Nah, sistem persamaan itu dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan B. Nah, yang mana matriks itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang, nah yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, karena di sini bentuk matriksnya itu sebagai AX sama dengan B, jadi di sini dengan A adalah sebuah matriks n kali n, maka di sini matriks dinotasikan dengan huruf kapital besar yang ini, yang A-nya. Nah, kemudian penulisannya itu diapit dengan kurung biasa atau biasa juga dipakai kurung siku. Nah, kemudian dinyatakan dalam baris dan kolom. Nah, baris itu yang horizontal, yang ini. Kemudian yang kolomnya itu yang vertikal, yang ini. Nah, isiannya itu yang ini di dalamnya ini dinamakan sebagai elemen. Nah, misalnya A21 ini berarti ini adalah elemen dari baris 2 kolom 1. Nah, begitu. Nah, kemudian B-nya ini adalah vektor-vektor n komponen. Nah, yang mana X-nya itu sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn pangkat T, kemudian B sama dengan B1, B2, B3 sampai dengan Bn pangkat T. Yang mana dengan pangkat T itu dengan pangkat T itu pangkat T-nya ini menyatakan operasi transpos matriks, nah yakni mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, di sini matriks A ini disebut matriks koefisien. Kemudian vektor kolom B itu sering disebut sebagai vektor konstanta. Nah, kemudian kita lanjut membahas mengenai metodenya. Nah, di sini saya akan membahas 3 metode, yaitu yang pertama mengenai metode iterasi Jacobi, kemudian yang kedua itu mengenai metode eliminasi Nash-Gauss, kemudian yang ketiga itu mengenai metode Gauss-Seidel. Nah, kita langsung saja ke pembahasan metodenya. Nah, jadi di sini dalam metode penyelesaian sistem persamaan linear, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai metode iterasi Jacobi. Nah, metode iterasi Jacobi ini merupakan metode yang ditemukan oleh matematikawan asal Jerman, yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi. Ini adalah yang menemukan metode iterasi Jacobi ini. Nah, dalam hal tertentu metode ini tuh lebih baik dibanding dengan metode langsung. Misal untuk matriks yang terbesar, yaitu matriks dengan banyak elemen nol. Nah, metode langsung yang dimaksud itu adalah metode Gauss-Jordan dan metode eliminasi Gauss. Nah, artinya dengan satu kali siklus kita bisa langsung menentukan nilai-nilai variabel yang dicari, sedangkan dalam metode iteratif kita melakukan beberapa kali siklus sehingga nanti barulah diperoleh untuk nilai variabelnya. Nah, jadi metode iterasi Jacobi ini sangat penting dan sangat perlu digunakan dalam mencari nilai dari suatu matriks yang besar. Oke. Nah, kemudian di sini
metode iterasi Jacobi ini tuh merupakan suatu teknik penyelesaian sistem persamaan linear yang berukuran n kali n, AX sama dengan B. Nah, secara iteratif. Jadi, metode iterasi Jacobi ini itu dikatakan sebagai metode iteratif. Nah, kemudian proses penyelesaiannya itu dimulai dengan suatu hampiran awal terhadap penyelesaian, yakni X0. Nah, kemudian akan membentuk serangkaian vektor X1, X2 yang konvergen ke X. Nah, kemudian di iterasi Jacobi ini merupakan iterasi penerapan nilai tiap variabel melalui variabel yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada variabel X1, X2, dan X3. Nah, persamaan dari sistem ini itu dapat digunakan untuk menghitung nilai X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga persamaan kedua dan ketiga itu untuk menghitung X2 dan X3. Nah, di sini persamaan di atas itu dapat diubah menjadi X1 sama dengan B1 dikurang A12, X2 dikurang A13, X3 per A11. Kemudian X2 itu sama dengan B2 dikurang A22, X2 dikurang A23, X3 per A21. Kemudian X3 sama dengan B3 dikurang A32, X2 dikurang A33, X3 per A31. Nah, jadi di sini itu intinya, misalnya untuk menentukan nilai X1, maka variabel-variabel lainnya atau koefisien-koefisien lainnya itu kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita bagi dengan koefisien yang ingin kita cari. Nah, dapat kita lihat bentuknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya adapun prosedur analisis. Nah, di sini perhitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Nah, jadi pada metode Jacobi ini tuh kita melakukan estimasi awal untuk nilai variabelnya. Biasanya semua variabel diambil itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Nah, kemudian nilai variabel baru yang didapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan baru. Nah, jadi tadi setelah kita asumsi awal, kemudian kita substitusi ke persamaan yang sudah dimodifikasi. Nah, nantinya itu kita akan memperoleh nilai perkiraan baru. Nah, kemudian nilai perkiraan baru yang ini itu disubstitusi lagi sehingga nanti diperoleh nilai perkiraan yang baru lagi. Nah, hal itu dilakukan terus-menerus berlanjut sampai nanti nilai variabel yang baru dengan n dikurang 1 itu nilainya tidak jauh berbeda. Nah, jika dalam hal ini memenuhi, maka iterasi atau prosesnya itu dihentikan. Nah, adapun di sini syarat prosedur hitungan berakhir itu ketika memenuhi kriteria yang ini. Nah, baik. Nah, kemudian di sini kita membahas mengenai contoh dari metode iterasi Jacobi, di mana di sini selesaikan sistem persamaan linear berikut ini menggunakan iterasi Jacobi, di mana sistem persamaan linearnya yaitu dapat kita lihat 4x dikurang y ditambah z sama dengan 7, 4x dikurang 8, 8y ditambah z sama dengan min 21, min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15. Jadi di sini ada 3 variabel yaitu x, y, dan z. Nah, untuk menyelesaikannya
Adapun langkah pertama untuk iterasi Jacobi itu adalah kita menentukan formula dari masing-masing variabel. Jadi variabelnya itu kan X, Y, dan Z. Nah, untuk formula X itu kita ambil dari persamaan 1. Nah, di sini kita peroleh yaitu X sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z, kemudian dibagi 4. Nah, kemudian formula Y itu kita ambil dari persamaan kedua. Jadi di sini Y sama dengan min 21 dikurang 4X dikurang Z per min 8. Nah, begitupun dengan formula Z kita ambil dari persamaan ketiga. Nah, jadi di sini kita dapat Z sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Nah, ini merupakan sistem persamaan yang baru. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai 3 formulasi yang lengkap. Nah, apakah boleh X-nya itu diambil dari persamaan 3? Ya, tentu boleh. Nah, apakah boleh Y-nya itu kita ambil dari persamaan pertama? Nah, tentu juga boleh. Nah, jadi di sini tuh kita bebas asal ketiga persamaan tersebut itu digunakan untuk membuat formula ketiga variabel. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua. Kita membuat tebakan awal. Dalam hal ini kita pilih 0, 0, 0, yang mana X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Nah, bolehkah tebakan lain? Ya, tentu boleh. Tetapi kenapa kita pilih 0,0,000 untuk memudahkan kita dalam perhitungan, karena dengan memilih 0,000 itu kita dapatkan. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilai X1 yaitu 1,75, kemudian nilai Y1 itu 2,625, kemudian nilai Z1 itu adalah 3. Nah, dengan demikian kita sudah mendapat nilai dari X1, Y1, Z1. Nah, ini merupakan iterasi pertama. Nah, di sini kita lihat, nah nilai yang diperoleh itu belum sama dengan asumsi awal. Nah, sehingga perlu dilakukan pengulangan atau iterasi berikutnya. Nah, jadi di sini hitungan itu dilanjutkan dengan prosedur yang sama. Nah, sampai pada akhirnya diperoleh kesalahan yang kecil atau hasil yang konstan. Nah, untuk iterasi selanjutnya di sini saya tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini adapun tabel iterasi dari metode iterasi Jacobi ini. Nah, dapat kalian lihat tabelnya itu seperti ini. Nah, ternyata contoh soal yang diberikan ini iterasinya itu sampai ke 15. Nah, di sini kita lihat karena pada iterasi ke-15 ini hasilnya itu sudah konstan. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat X-nya itu adalah 2, kemudian Y-nya itu 4, dan kemudian Z-nya itu 3. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tabel ini, kita langsung saja membahasnya di Microsoft Excel. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah di dalam Windows Microsoft Excel. Nah, dalam soalnya tadi sistem persamaan linearnya itu seperti ini, di mana ada 3 variabel X, Y, dan Z, dan terdiri dari 3 persamaan. Nah, untuk penyelesaiannya kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Jadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ini merupakan sistem persamaan baru. Nah, setelah itu sistem persamaan baru ini kita gunakan untuk dalam proses mencari setiap iterasinya. Jadi di iterasi pertama itu kita masukkan sistem persamaan ini dengan mensubstitusikannya ke X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Jadi langsung saja di sini kita mulai dari X dulu. Nah, di sini kita lihat X-nya itu sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z
dibagi 4. Jadi di sini dalam kurun 7, kemudian ditambah dengan nilai Y-nya itu 0, kemudian dikurang dengan Z. Nah, balas kurung baru kita bagi dengan 4. Nah, hingga kita mendapatkan hasilnya yaitu seperti ini. Nah, kemudian kita mencari Y-nya. Jadi kita masukkan persamaannya yang ini. Jadi di sini sama dengan min 21. Kita balas, kita pakai kurung. Jadi di sini min 21, kemudian dikurang 4x. Jadi di sini 4 dikali dengan x ini, kemudian dikurang dengan z. Kita balas kurung, kemudian dibagi dengan minus 8. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 2,625. Nah, selanjutnya di sini untuk nilai z-nya itu sama dengan 15 ditambah 2x. Jadi 2 dikali dengan x dikurang y, dikurang dengan nilai y-nya, kemudian kita bagi dengan 5. Nah, hasil yang kita dapat yaitu 3. Nah, di iterasi pertama ini jadi nilai x-nya itu 1,75, nilai y-nya itu 2,625, dan nilai z-nya itu 3. Nah, hasil yang didapat di Microsoft Excel ini sama dengan hasil yang kita dapat di dengan proses secara manualnya. Jadi hasilnya itu sama. Nah, di sini karena kita kerja dalam Microsoft Excel, maka kita akan mudah untuk mendapatkan nilai dari iterasi berikutnya. Kenapa? Karena kelebihan tersendiri Excel yaitu jika kita sudah masukkan suatu rumus, kita gunakan suatu rumus dalam satu baris, maka kita akan dengan mudah mendapatkan rumus selanjutnya untuk mendapatkan nilai berikutnya dengan cara kita cukup blok, terus kita tarik ke bawah seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilainya seperti ini. Nah, jadi di Excel itu pengerjaannya cukup mudah sehingga kita mendapatkan nilai pada iterasi kelima, yang mana x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 4, dan z-nya sama dengan 3. Jadi hasil yang didapat secara manual itu akan sama dengan di aplikasi. Nah, baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai metode eliminasi Navier-Gauss. Nah, metode eliminasi Navier-Gauss itu digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear yang berbentuk segitiga atas. Nah, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, di sini adapun metode dalam atau langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linear dengan eliminasi Gauss itu. Nah, pertama itu kita nyatakan SPL itu dalam bentuk matriks augmented. Nah, kemudian kita terapkan OBE atau operasi baris elementer pada matriks augmented sampai terbentuk matriks epsilon baris seperti ini. Nah, setelah itu ini kita menggunakan OB sehingga hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di sini pecahan persamaan yang berkoresponden pada epsilon baris itu dengan teknik penyilihan mundur. Nah, selanjutnya adapun operasi baris elementer terhadap matriks augmented, yang pertama itu kalikan sebuah baris dengan konstanta tidak nol. Kemudian yang kedua, pertukaran dua buah garis. Kemudian yang ketiga, tambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke pembahasan contoh soal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, yang mana selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Navier-Gauss. Nah, jadi di sini bentuk SPL-nya yang mana ada 3 variabel yaitu x1,
X2, X3, dan ada 3 persamaan. Nah, untuk menyelesaikan SPL ini, langkah pertama itu kita ubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini. Yang mana kita ubah ke bentuk augmented. Nah, jadi di sini tuh koefisiennya saja, kemudian dikali dengan variabelnya. Selanjutnya, nah dalam eliminasi Navier-Gauss itu kita perbesar dulu matriksnya. Jadi di sini kita gabung koefisien dan konstantanya, sehingga di sini bentuknya seperti ini. Nah, tujuan dari matriks eliminasi Navier-Gauss ini tuh caranya itu kita harus melakukan operasi baris elementer sehingga terbentuk matriks segitiga atas. Nah, jadi intinya di eliminasi Navier-Gauss itu adalah kita melakukan operasi baris elementer pada matriks koefisien, sehingga matriks koefisien ini tuh akan berubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, berarti kita buat 4, min 2 dan 3 ini kita buat menjadi 0. Nah, caranya itu misalnya kita mulai dari 4 nih, kita buat jadi 0, maka kita bisa lakukan penggantian baris. Jadi kita kurangi 4 ini dengan 2 dikali minus 2, jadi hasilnya nanti itu adalah 0. Nah, jadi seperti ini. Jadi baris kedua dikurang 2, kemudian dikali dengan baris pertama. Nah, untuk yang lainnya itu tinggal ngikutin operasi yang terjadi. Nah, kemudian yang ini, yang minus 2 atau yang B3 nya itu kita juga mau jadikan 0. Jadi di sini tuh kita tinggal operasikan minus 2 ini dikurang berapa supaya dia jadi 0, yaitu dengan formula B3 dikurang minus 1 dikali B1. Jadi di sini bukan B2 tapi B3. Nah, setelah kita temukan formula ini, selanjutnya itu kita lakukan operasinya sesuaikan dengan barisnya, sehingga dapat kita lihat hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya ini tuh sudah mendekati segitiga atas. Nah, langkah terakhir adalah kita buat 6 ini menjadi 0. Nah, caranya gimana? Caranya 6 itu kita kurang dengan minus 3 baris kedua. Jadi formulanya itu seperti ini, sehingga hasilnya itu akan seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan, jadi di sini kita sudah dapatkan segitiga atas. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari X1 sampai X3-nya itu kita lakukan substitusi mundur, yang mana mulai dari minus 5, kemudian minus 2, kemudian 2. Jadi kita mulai dari sini mundur ke atas. Oke. Nah, sehingga dengan menggunakan substitusi mundur didapat di sini min 5x3 sama dengan min 15, yang mana x3-nya adalah 3.
Kemudian min 2x2 dikurang x3 sama dengan minus 7. Nah, kemudian min 2x2 dikurang 3 sama dengan minus 7, maka x2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 itu sama dengan 5. Kemudian 2x1 ditambah 3, nilai dari x2 itu adalah 2. Kemudian nilai dari x3 itu adalah 3. Jadi di sini seperti ini, hasilnya itu adalah 5, maka x1 adalah 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, itu penjelasan mengenai metode eliminasi Navier-Gauss. Selanjutnya kita ke metode berikutnya, yaitu mengenai metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel itu mirip dengan metode iterasi Jacobi, yang mana berupa iterasi penerapan nilai tiap variabel melalui variabel lain. Perbedaannya itu, nah kalau di Jacobi itu kita harus menyelesaikan semua iterasi, baru nilai yang terupdate atau solusi baru bisa dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, sementara kalau di metode Gauss-Seidel ini, begitu kita dapat nilai solusi, misal x1, kita langsung bisa menggunakannya untuk menghitung nilai x2 dan seterusnya. Jadi begitu kita sudah mendapatkan nilainya, bisa langsung digunakan. Sementara kalau Jacobi, kita harus menyelesaikan semua iterasinya, baru bisa kita gunakan. Nah, di sini dalam metode Gauss-Seidel ini dapat diterapkan apabila memenuhi asumsi. Yang pertama itu SPL memiliki solusi unik, ya, tentu seperti ini. Kemudian yang kedua itu komponen diagonal dari matriks A itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, di sini adapun langkah-langkahnya. Pertama itu kita membuat persamaan linear dari SPL. Kemudian yang kedua itu kita melakukan iterasi dengan cara mensubstitusi tebakan awal. Nah, yang ketiga itu iterasi itu dilakukan terus-menerus sampai nilai galat lebih kecil dari batas toleransi yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan contohnya. Nah, di sini tentukan solusi sistem persamaan linear berikut dengan metode Gauss-Seidel. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini, di mana terdiri dari 3 variabel x1, x2 dengan x3 dan terdiri dari 3 persamaan. Nah, di sini tebakan awalnya itu x1, x2, x3 itu adalah 0, 0, 0. Nah, dengan toleransinya itu adalah semuanya 0,3. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama itu kita membuat persamaan linear dari SPL ini, sehingga hasilnya itu seperti ini. Jadi x1 itu sama dengan 9. Di sini minus karena x2 dan x3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian kita bagi 4. Kemudian di sini x2 18 dikurang 2x3 per 6 kita bagi dengan 6. Kemudian di x3 itu 29 dikurang x1 dikurang 2x2 per 8 kita bagi dengan 8 yang ini. Oke, setelah kita ubah seperti ini, selanjutnya itu kita lakukan iterasi atau perulangan sampai dengan nilai dari galatnya itu lebih kecil dari batas toleransinya. Nah, jadi di sini kita lakukan iterasi. Nah, di iterasi pertama itu kita punya tebakan awal, yaitu x1, x2, x3, yang mana nilainya adalah 0, 0, 0. Jadi x1 nilainya 0, x2 nilainya 0, dan x3 itu nilainya 0. Nah, pertama itu kita masukkan nilai x1-nya. Jadi kita ambil nilai dari ini, kemudian kita masukkan nilai
X1-nya yaitu 0. Jadi di sini 9 dikurang 0 per 4, kemudian 9 dibagi 4 hasilnya adalah 2,25. Nah, selanjutnya kita mencari X2. Nah, di sini X2 jadi 18 dikurang dari 2, kemudian nilai dari X3 adalah 0, jadi 18 dikurang 2 dikali 0 per 6, hasilnya adalah 3. Ya, selanjutnya di X3 nya di sini 29 dikurang X1. Nah, X1 nya ini bukan lagi nilai 0 yang kita ambil di sini, tetapi nilai X1 yang baru, yaitu yang ini, yang 2,25. Jadi di sini nilai X1 yang kita ambil itu adalah 2,25. Maka kemudian di sini 2X2, jadi kita masukkan 2, kemudian kita masukkan nilai dari X2 yang baru yaitu 3. Jadi di sini 2 dikali 3. Maka hasilnya yaitu 2,59. Nah, ini adalah hasil yang didapat pada iterasi pertama. Nah, selanjutnya kita menghitung galatnya. Seperti ini, itu epsilon X1, kemudian mutlak dari 2,25 dikurang 0 adalah 2,25, kemudian epsilon X2 3 dikurang 0 itu hasilnya 3, kemudian epsilon X1 epsilon X3 di sini yaitu mutlak 2,59 dikurang 0 sama dengan 2,59. Nah, kita lihat bahwa ketiganya ini error yang didapat itu masih lebih besar dari 0,3. Dalam hal ini kita lanjut ke iterasi berikutnya, karena galat yang didapat itu masih lebih besar dari batas toleransinya. Jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, di sini di iterasi kedua tebakan awalnya yaitu X1 nilainya 2,25, X2 nilainya 3, kemudian X3 nilainya 2,59. Ini didapat dari iterasi pertama. Nah, sama dengan iterasi pertama tadi. Nah, di sini kita masukkan nilai X2 dan X3, yang mana nilainya yaitu X2 nilainya adalah 3, X3 nilainya adalah 2,59. Jadi 9 dikurang 3 dikurang 2,59 dibagi 4 hasilnya adalah 0,85. Jadi kita mendapat nilai dari X1, nilai baru X1 itu adalah 0,85. Nah, selanjutnya X2. Di sini 18 dikurang 2X3. Nilai dari X3 itu adalah 2,59. Jadi di sini 18 dikurang 2 dikali 2,59 per 6 hasilnya adalah 2,14. Nah, jadi di sini kita mendapatkan nilai X2 itu, nilai X2 yang baru adalah 2,14. Nah, di sini 29 dikurang X1 dikurang 2X2 per 8. Jadi di sini 29 kemudian dikurang X1, kita ambil X1 yang ini yang terbaru. Jadi di sini dikurang 0,85. Kemudian dikurang 2X2, X2 yang baru yaitu yang ini. Jadi kita masukkan X2 di sini. Nah, hasilnya itu akan mendapatkan 2,98. Jadi pada iterasi kedua kita mendapatkan nilai X1 yaitu 0,85, X2-nya yaitu 2,14 dan X3-nya itu 2,98. Nah, selanjutnya itu kita hitung galatnya. Nah, di sini di galat di X1 kita peroleh 1,4, kemudian di X2 kita peroleh 0,86, kemudian di X3 kita peroleh 0,39. Nah, kita lihat bahwa ini galat yang kita dapat di sini tuh masih lebih besar daripada galat toleransinya, yaitu masih lebih besar dari 0,3, sehingga
iterasinya itu masih berlanjut. Nah, di iterasi ketiga itu tebakan awalnya itu X1 itu bernilai 0,85, X2 bernilai 2,14, dan X3 itu bernilai 2,9. Ini didapat dari iterasi sebelumnya. Nah, sama saja kita hitung dulu X1-nya. Nah, di sini kita dapat X1 itu 0,97. Kemudian X2-nya kita dapat 2. Kemudian X3-nya kita dapat itu 3. Nah, setelah ini kita lanjut menghitung galatnya. Nah, di sini kita dapat galat dari X1 itu 0,12, kemudian di X2 itu 0,14, kemudian di X3 itu 0,02. Nah, di sini kita lihat bahwa X1, X2, X3 galatnya itu sudah lebih kecil dari galat toleransinya. Nah, sudah lebih kecil dari 0,3. Artinya proses iterasi berhenti karena kita sudah dapatkan galat yang lebih kecil dari galat toleransi. Maka solusi dari X1, X2, dan X3 itu adalah 0,97, 2, dan 3. Nah, di sini pun tabel iterasinya itu seperti ini. Nah, yang mana ini saya kerjakan di Microsoft Excel. Ternyata hasil di Microsoft Excel itu sama yang didapat dengan hasil secara manualnya. Nah, jadi di sini pada iterasi ketiga dia juga berhenti karena sudah mendapatkan hasil yang lebih kecil dari galat toleransi. Begitupun dengan secara manualnya hanya sampai iterasi ketiga. Nah, di sini itu untuk lebih jelasnya saya aplikasikan saja ke Microsoft Excel. Nah, di sini kan tadi contohnya itu tentukan solusi persamaan linear berikut dengan metode Gauss-Seidel, yang mana sistem persamaan linearnya itu seperti ini. Ada 3 variabel, X1, X2, dan X3. Nah, kemudian tebakan awalnya X1, X2, X3 itu adalah 0, 0, dan 0. Jadi di sini 0, di sini juga 0, di sini 0. Nah, kemudian di sini toleransinya itu adalah masing-masing 0,3. Oke. Nah, dalam penyelesaiannya itu kita sudah ubah tadi ke bentuk seperti ini. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke iterasi pertama di sini. Nah, dalam iterasi pertama itu kita masukkan di sini masukkan X1. Jadi di sini tuh dalam kurung 9 dikurang X2. Nah, nilai X2 itu ini 0. Kemudian dikurang dengan X3 yang ini, balas kurung, kemudian dibagi dengan 4. Nah, enter. Nah, sehingga hasil yang kita dapat yaitu 2,25. Kita dapat nilai X1 yang baru yaitu 2,25. Nah, selanjutnya kita menghitung X2-nya. Nah, dimana di sini tuh dalam kurung 18 dikurang 2, kemudian dikali dengan X3. X3 ini kemudian kita bagi dengan 6. Nah, setelah itu kita enter. Hasil yang kita dapat adalah 3. Nah, jadi kita dapat nilai X2 yang baru itu adalah 3.
Nah, selanjutnya itu kita mencari X3-nya. Ya di sini sama dengan 29 dikurang X1. Nah, nilai X1 yang diambil itu bukan lagi yang 0 ini, tapi nilai X1 yang baru, yang ini. Kemudian dikurang 2 dikali dengan 2. Jadi kita ambil nilai X2 yang baru, yaitu yang ini, kelas kurung, kemudian dibagi 8. Nah, hasil yang didapat yaitu 2,59375. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apakah iterasi pertama ini sudah berhenti atau belum. Nah, jadi di sini kita pakai rumus if kurung n jika X1 baru dikurang dengan X1 lama kurang dari 0,3. Nah, jika lagi X2 baru dikurang X2 lama kemudian kurang dari 0,3. Nah, jika lagi X3 baru dikurang X3 lama lebih kecil dari 0,3. Nah, jika sudah kurang dari 0,3 maka akan berhenti. Jika tidak, maka lanjut. Nah, oke, kita enter. Nah, ternyata di iterasi pertama ini dia masih lanjut. Nah, karena kita kerjakan di Excel, nah kelebihan Excel itu kan kalau misalnya kita sudah cantumkan di sini rumusnya pada baris pertama, maka kita bisa saja blok, kemudian kita tarik ke bawah, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat pada iterasi ketiga ini dia sudah berhenti. Nah, hasil yang didapat pun itu sama dengan hasil yang didapat secara manualnya. Nah, di sini ke bawah, maka hasilnya itu nantinya akan konstan. Nah, dapat kita lihat jika dia iterasinya ini 11 ke atas, maka nilainya itu akan konstan seperti ini. Nah,